adik-adik, selamat minggu. Masih semangat ya, puji Tuhan kita sudah merayakan Natal. Saat ini kita mau ibadah kembali. Siapkan dulu Alkitab dan persembahan masing-masing ya. Adik-adik dipersilakan untuk mengambil saat teduhnya terlebih dahulu ya. Mari bangkit berdiri, mari bernyanyi dari Kidung Jemaat 119, bait yang pertama dan kedua, Hai dunia gembiralah. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan. Terima kasih untuk segala berkat penyertaan-Mu ya Tuhan, sehingga kami dapat berkumpul lagi Tuhan dalam ibadah virtual kami ini ya Tuhan. Berkati ibadah kami ini ya Tuhan, agar berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari bangkit berdiri untuk bersama-sama membacakan Mazmur Pujian yang terambil dari Mazmur 47 ayat yang pertama hingga ayat yang kelima yang menyatakan demikian. Allah Raja seluruh bumi. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah Mazmur. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat. Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita, suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita, kebangsaan Yakub yang dikasihinya. Demikian pembacaan Alkitab. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 113, bait yang pertama dan ketiga dalam kota Raja Daud. Selamat pagi adik-adik sekalian. Kita akan masuk di dalam pelayanan firman. Tapi sebelum kita membaca Injil Matius pasal 2 ayat 19 sampai dengan 23, mari kita satu di dalam doa.
Ya Bapa kami di dalam Tuhan Yesus, kami ingin mendengarkan firman-Mu melalui Injil Matius pasal 2 ayat 19 sampai dengan 23. Terangi kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya kami mengerti firman-Mu dan mau melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Saudara-saudara, Injil Matius pasal 2 ayat 19 sampai 23 berkata begini. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel. Karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasehati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Demikian pembacaan Alkitab kita. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ketika Yesus dilahirkan ke dalam dunia, Maria dan Yusuf sebagai orang tua Yesus harus menjalani kehidupan dalam pengungsian untuk menghindari ancaman Raja Herodes dan penggantinya Arkelaus, anaknya itu yang berkuasa pada waktu itu, yang ingin membunuh Yesus karena mendengar bahwa bayi Yesus adalah seorang Mesias. Dari waktu itu, dari Bethlehem ke Mesir, itu untuk yang pertama kali pengungsiannya. Kemudian dari Mesir ke daerah Galilea, tepatnya di kota kecil Nazaret. Ini pengungsian yang kedua kalinya. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Yesus, mulai dari berita tentang kelahiran, setelah kelahiran, dan selanjutnya, semua kejadian-kejadian itu ternyata terjadi supaya genaplah apa yang disampaikan oleh nabi-nabi di Perjanjian Lama tentang Mesias itu. Yang pertama, bahwa Allah sendiri menuntun dan melindungi Yusuf, Maria, sebagai orang tua Yesus dalam setiap tahapan-tahapan yang harus dijalani, yang harus dilalui, yang harus dihadapi, sekalipun penuh dengan risiko serta bahaya yang mengancam keselamatannya. Yang kedua, bahwa Yusuf sebagai orang tua bagi Yesus dan juga sebagai suami dari Maria menunjukkan suatu sikap yang taat kepada kehendak Tuhan. Hal ini ditunjukkannya lewat ketulusan hati melakukan kehendak Tuhan tanpa menunda-nunda. Perhatikan kalimat malam itu juga, itu yang pertama, atau saat itu juga. Yusuf membawa Maria dan Yesus pergi. Belajar dari ketaatan Yusuf yang rela melakukan kehendak Tuhan, kita belajar tentang kalau percaya kepada Tuhan,
Jangan pernah ragu-ragu, apalagi meragukan Tuhan. Bahwa pasti Tuhan akan menjaga serta melindungi kita dengan kasih-Nya yang di luar kemampuan pikiran kita, untuk menuntun kita di dalam menjalani hari-hari kehidupan kita ke depan ini. Itulah yang menjadi renungan kita melalui bacaan ini. Melalui keluarga Yusuf, Yusuf menunjukkan ketaatan kepada Tuhan. Biarlah kita juga menjadi orang-orang yang senantiasa taat kepada Tuhan, tanpa meragukan sedikit pun akan kuasa Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, ajar kami untuk tidak meragukan akan kuasa kasih-Mu di dalam kami menjalani hari-hari kehidupan yang Tuhan sendiri anugerahkan. Serta mampukan kami menjalani hidup yang dalam ketulusan hati mengasihi sesama kami sebagai wujud kasih kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat menyongsong tahun baru. Biarlah hari-hari kehidupan yang kita lalui, kita percaya Tuhan akan menyertai kita sekalian. Terima kasih. Untuk merespon firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 105, bait yang pertama, Ya Anak Kecil. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu pada ibadah hari Minggu kali ini ya Tuhan. Biarlah firman yang sudah kami dengar ya Tuhan bisa menjadi teladan bagi kehidupan kami ya Tuhan. Biar kami pun tertanam ya Tuhan bahwa selalu ada rencana-rencana-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan kami yakin bahwa rencana-rencana-Mu itu adalah rencana yang terbaik untuk kami ya Tuhan. Tuhan, pada kesempatan kali ini kami juga mau berdoa untuk peringatan hari Natal ya Tuhan, di mana kami memperingati hari kelahiran-Mu ya Tuhan. Tuhan berkati ya Tuhan supaya damai dan sukacita Natal selalu melingkupi kami ya Tuhan. Tuhan, di mana pada kesempatan kali ini juga ya Tuhan, kami mau berdoa untuk gereja kami ya Tuhan. Kau berkati mulai dari pemimpin-pemimpin, dari pendeta ya Tuhan, majelis-majelis, dan semua jemaat ya Tuhan. Kau berkati dalam gereja kami ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk pelayanan teruna ya Tuhan. Kau berkati supaya pelayanan teruna bisa terus berjalan ya Tuhan, dan kami bisa bertemu lagi untuk ibadah secara offline ya Tuhan. Kami juga di sini pada kesempatan kali ini mau berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Engkau tahu di mana pergumulan bangsa kami ya Tuhan. Mungkin satu dunia pun sedang bergumul dengan pandemi COVID-19 ya Tuhan, tapi kami yakin ya Tuhan, rencana tangan Tuhan selalu ada untuk kami semua ya Tuhan. Engkau berkati negara ini ya Tuhan, dari pemimpin-pemimpinnya sampai bawahan-bawahannya ya Tuhan. Engkau berkati, biarlah pemimpin-pemimpin kami dapat memimpin negara ini dengan baik dan benar ya Tuhan, dan hanya ke dalam
tangan-Mu saja ya Tuhan, mereka memimpin negara ini ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ya Tuhan. Pada kesempatan kali ini juga ya Tuhan, kami mau berdoa untuk orang tua kami ya Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan, berikan kesehatan, panjangkan umurnya ya Tuhan, supaya kami bisa selalu terus bersama-sama ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami ya Tuhan, untuk mereka yang sedang sakit ya Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan, Engkau angkat penyakitnya ya Tuhan. Biarlah semuanya ini ya Tuhan sesuai hanya kehendak-Mu saja ya Tuhan. Kami serahkan doa ini ya Tuhan, doa yang kurang sempurna ini ke dalam doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita masuk dalam persembahan, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 109, bait yang pertama dan ke-6, Hai Mari Berhimpun. Mari berdiri, mari kita mendoakan persembahan kita. Kita satu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman yang telah kami dengar ya Tuhan. Pada saat ini kami ingin memberikan persembahan kami ini sebagai tanda ucapan syukur kami ya Tuhan. Walaupun tidaklah sebanding dengan apa yang Kau berikan kepada kami Tuhan, terima dan berkati persembahan kami ini agar berguna bagi bangsa negara, bagi gereja, dan bagi pelayanan-Mu dimanapun itu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Adik-adik sekalian, kita akhiri ibadah kita hari ini. Sebelum kita berpisah untuk melanjutkan kehidupan sehari-hari, terimalah berkat Tuhan. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, persekutuan di dalam Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang ini hingga kekal selama-lamanya. Amin.